Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita akan coba bahas sedikit apa sih yang terjadi di laga pamungkas ya, antara Persib Bandung lawan Persis Solo yang chaos ya, ya agak rame tapi agak aneh juga sih. Yang pertama jadi sorotan kami adalah Erick Thohir. Erick Thohir akhirnya datang ya. Ini pertama kali loh Erick Thohir nontonin Persib sepanjang musim ini, sepanjang musim ini ya. Itu pun tapi ya paling tidak Erick Thohir memenuhi janjinya untuk datang ke Bandung ya, meskipun diwarnai aksi yang agak memalukan buat kami. Pertandingan belum kelar tapi petasan udah dar der dor ya. Ini nggak ngerti deh saya ini. Kalau orang Sunda bilang tararolol emang belum. Pertandingan belum kelar udah dar der dor. Ih, ngerakeun pisan. Lalu sorotan kedua kami di menit ke-17 saat Gustavo Franca ini didorong oleh Gio Numberi ya di kotak penalti, tapi nggak direview VAR ya. Padahal ya kejadian seperti ini harusnya direview VAR lo ya. Dan wasit VAR pun harusnya memanggil wasit utama buat mereview ya. Buat apa ada VAR kalau nggak dipakai. Dan di menit 20 lagi-lagi pelakunya adalah Gio Numberi, tapi kali ini pada Tyran Delpino. Lihat ini di kotak penalti dan nggak ada bola juga. Kenapa sih? Kenapa kok nggak ngelujat itu pelanggaran? Kenapa Gio Numberi? Kenapa segitu ngotot amat? Kenapa jorok amat? Jorok banget di laga ini Gio Numberi. Lalu ada di menit ke-23 ya, ini Maklok buang peluang ya. Ini bukan cuma buang peluang di laga ini, tapi juga mungkin buang peluang dia buat masuk timnas. Sebab mungkin nih ada di pikiran Erick Thohir kalau ngeliat kejadian ini, ada Maklok katanya mau balik timnas, tapi kok permainan begitu. Aduh, mimpi kali ya, jauh dipanggil ke timnas gitu kali ya. Gol Gustavo Franca di menit injury time babak pertama memang adalah gol ke-6 Gustavo Franca musim ini. Tapi bukan itu yang akan kami soroti di gol ini. Tapi gol ini sekaligus membongkar magic alias dukunnya kiper Persis Solo yang sangat kuat ya di babak pertama. Akhirnya jebol juga tuh dukun. Gol Delpino di menit 57 adalah gol ke-18 Delpino musim ini, dan ini komplit ya buat si Gerven Castanir. 1 gol musim ini dan 1 assist musim ini. Jadi 1 gol 1 assist ini pas. Cuma ya itu lagi-lagi lah, VAR itu bergunanya kalau buat tim lain ya. Sebentar buat Persib VAR itu nggak berguna. Buktinya langsung dicek tuh ini gol apa enggak sama VAR, bahkan lama banget ya. Gol si Gundul di menit 79 adalah gol ke-8 yang si Gundul cetak di musim ini. Dan ini sah sudah ya. DDS adalah pembuka gol dan penutup gol musim ini. Jadi DDS ini jadi orang pertama yang mencetak gol di Liga 1 musim ini bagi Persib ya. Dan orang terakhir juga yang mencetak gol bagi Persib di musim ini. Ya, gol pertama Persib musim ini dicetak di pekan perdana melawan PSBS Biak. Di menit 18 DDS mencetak gol. Dan kali ini DDS mencetak gol ketiga Persib lawan Persis Solo sekaligus penutup gol Persib musim ini. Penalti Lautaro Belegia di menit 87 adalah penalti ketiga yang Persis Solo dapatkan musim ini dan gol keempat bagi Belegia musim ini. Dan ini faktanya adalah 4 kali musim ini Persib dihukum penalti dan 4-4-nya masuk semua alias berbuah gol, alias nggak ada satupun yang bisa ditepis oleh Kevin Rey Mendoza. Kenapa Kevin? Sebab 4 hukuman penalti yang didapatkan Persib semuanya kipernya adalah Kevin Rey Mendoza. Artinya apa? Kevin kelemahannya musim ini cuma 2, yakni tendangan jarak jauh dan juga tendangan penalti. Gol Show Yamamoto di menit 90. Ini yang kami soroti bukan golnya Show Yamamoto, tapi
Kenapa Jupe dan Victor masuk tiba-tiba langsung keropos lini belakang Persib dan bisa langsung kebobolan ya. Dan kemenangan ini jadi kemenangan perdana Persib setelah juara di pekan 31. Tapi ya diraihnya dengan cara yang agak kurang gentle sih buat kami. Kenapa demikian? Karena ya harus diwarnai dengan pembakaran flare yang cukup banyak dan akhirnya wasit mengakhiri laga di menit ke 92. Oke, kita bahas ya. Terlepas ini hura-hura, terlepas ini sukaria, terlepas ini pesta kalian untuk juara, tapi kalau buat kami pribadi apa ya, ngelihatnya kurang elegan, kurang pantas, alias lebih ke tarolol cek aing maja nu nyenget player teh komode anu nyenget petasan di tengah pertandingan tak teboga otak kernyaho geus nyaho dipantok ku ketum PSSI. Terus Persib ge dipilih sebagai tuan rumah Piala Presiden. Pertandingan belum kelar udah hidupin petasan, kan tolol ya minta ampun tuh orang kayak gitu tuh. Amen naon coba nyenget petasan di tengah pertandingan, legeg cina hakan tah legeg kusia gedekeun legeg tahun isuk tu juara hakan tah kusia legeg. Coba lihat sampai kesel lu si Marwar Sirait ngelihat kondisi di lapangan. Itu panggung yang harusnya buat penyerahan trofi malah diserbu begitu, akhirnya penyerahan trofi jadinya di tribun. Coba ini gimana ini? Udah besok-besok gak usah lagi deh trofi diserahin di Bandung deh. Ya mungkin aja Persib akan susah lagi jadi juara kali ya dengan tingkah laku yang seperti itu. Mungkin itu kali ya yang ada di benak pikirannya Erick Thohir dan juga Marwar Sirait. Jadi apa ya, prestasi, pesta suka-sukaria, pesta kemenangan dan kebahagiaan itu seolah sedikit tercoreng dengan sikap-sikap dari arogansi dan juga tak punya otaknya para pendukung Persib itu sendiri. Itu yang kami lihat di laga ini. Kalian mungkin ngelihatnya oh nggak apa-apa lah ini terakhir, dia terakhir, tapi efek kedepannya gimana? Lihat aja musim depan kayak apa. Dan kami nggak yakin Persib musim depan juara. Coba kita taruh aja musim depan Persib nggak akan juara deh kalau buat kami, dengan kondisi skuad yang baru, dengan ya kejadian seperti ini gitu, dengan kondisi ya nggak tahu deh. Tapi feeling kami sih Persib gak juara musim depan. Dan inilah beberapa pemenang-pemenang dari kategori nominasi-nominasi yang udah ada. Yang pertama nominasi tim paling fair play, yakni Malut United ya. Lalu gol terbaik diterima oleh Rizky Ridho ya, golnya ke gawang Arema FC di pekan 26 ya. Lalu pelatih terbaik tentu saja Boyan Hodak. Dan ini jadi rekor tersendiri ya bagi Boyan Hodak ya, back to back jadi pelatih terbaik di Liga 1 ya. Dia menyamai pencapaian Stefano Cugura ya di Bali United. Pemain muda terbaik Arkan Fikri dari Arema. Nah silakan apakah ini layak atau tidak. Terus top scorer ya udah jelas ya Alex Martin. Dan pemain terbaik, nah ini baru sesuai, memang Tyron Delpino memang layak menjadi pemain terbaik musim ini. Champions, we're